podcast Akademika Education. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang seru, asyik, inovasi. Silakan Kang, kenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Safarudin, tutor matematika dari Akademika Education. Oke, Kang Safar, untuk tema podcast kali ini kita mengambil tema matematika itu monster. Kata siapa? Kata siapa ya? Selama mengajar, kenapa sih banyak siswa baik SD, SMP ataupun SMA takut sama matematika? Padahal kan matematika hanya pelajaran, bukan monster gitu. Iya ya, kenapa? Sepengalaman saya mengajar ya, ngelihat mereka sampai kayak bahkan ada beberapa yang tantrum ya kalau misalnya mereka udah sulit belajar matematika, karena seperti yang kita tahu ya bahwa matematika itu sebenarnya kan ilmu angka-angka, bilangan-bilangan, rumus-rumus intinya. Ya, jadi saat belajar itu kan mereka ya mau gak mau harus bisa rumus. Karena kan matematika itu tidak hanya menghafal, tapi harus memahami juga kan. Jadi mungkin di situ letaknya kenapa banyak siswa yang sering mengatakan bahwa matematika itu monster, karena ilmunya itu tidak hanya ilmu menghafal, dia harus ilmu memahami juga. Jadi kayak udah ngeblank gitu kalau misalnya udah nggak tahu lupa. Untuk selama mengajar ini pernah nggak sih ketemu siswa yang ketika belajar nih sampai nangis atau enggak kayak mogok belajar karena trauma gitu sama matematika itu sendiri ketika belajar di kelas ataupun dalam bimbel? Sejauh ini alhamdulillah ya untuk siswa-siswa yang saya ajar, paling gongnya itu tantrum aja sih, tidak sampai nangis ataupun mogok, lebih ke tantrum aja kayak misal waktu itu lagi pembelajaran geometri mengenai lingkaran, kan berbelit-belit ya, kayak yang dari titik A ke titik B itu bentuknya gimana kan dikaitkan ke mata yang lain. A puyeng katanya. Ya, awalnya kita belajar dasar, ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari jadi kayak ngeblank lagi. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira kesulitan dalam masalah apa sih yang siswa hadapi ketika mereka nggak bisa matematika nih? Apakah dari cara ngajar seorang gurunya atau dari gurunya gitu? Katakan ada yang dari cara gurunya mengajar yang tidak inovasi, mengajarkan cara yang lama, atau dari gurunya yang kata gurunya galak, malas belajar, seperti itu. Kira-kira masalahnya apa nih? Sejauh ini yang saya lihat ya, permasalahan siswa untuk memahami matematika itu, pertama yang saya lihat mereka itu angkatan COVID. Jadi pembelajaran mereka kurang maksimal mengenai matematika dasar. Jadi saat kita sebagai guru menuangkan materi yang baru, yang mana kan materi itu harus tetap berlanjut kan, karena tiap jenjang udah ada materinya sendiri. Betul. Jadi dari situlah letak kesulitan mereka. Jadi dari dasarnya aja mereka belum paham sama sekali. Jadi saat dilanjutkan kan agak berat ya untuk matematika. Jadi saya juga sebagai guru, sebagai tutor masih sedikit kesulitan sih, dan itu menjadi PR gitu buat saya, karena model kan kita itu harus selalu berkembang ya, kita tidak bisa stuck cara mengajar hanya seperti itu saja. Jadi wah, itu sih tantangannya, kayak gimana cara menghadapi siswa khususnya zaman sekarang gitu ya, udah serba digital, jadi kayak wah, kita juga harus melek nih terhadap digital. Betul, jangan kalah sama siswanya. Betul. Pengajaran pun harus lebih inovasi. Nah, pernah nggak sih kan dengar kata-kata seperti ini? Matematika itu cuma buat orang-orang pintar. Nah, menurut Akang ini itu mitos atau fakta kira-kira? Secara di lapangan itu fakta, tapi untuk artiannya itu sedikit kurang tepat. Tapi emang benar banyak orang mengaku seperti itu. Berarti kayak dia jago matematika tapi nggak jago yang lain, bisa disebut orang pintar gitu? Atau gimana? Ya, itu lebih ke pandangan ya, sama apa istilahnya saya lupa. Apa ya? Ya, opini orang gitu, bahwa orang yang bisa matematika pasti orang pintar. Iya, ya. Jadi kita udah terdoktrin seperti itu. Iya, emang itu sebenarnya kata-kata mungkin ya orang-orang dulu
membuat opini seperti itu karena hampir dari setiap pembelajaran matematika paling susah. Jadi ketika seseorang sudah menguasai pembelajaran matematika, maka yang lain pun bisa menguasainya. Mungkin dari opini itu. Betul. Nah, terus juga ada juga nih kata-kata yang paling sering didengar. Matematika itu nggak berguna dalam kehidupan nyata. Apakah itu benar? Oh, sama sekali tidak benar ya guys. Matematika itu meskipun tidak terlihat ya kayak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada loh manfaatnya guys. Tapi emang tidak terlihat aja. Mungkin yang terlihat bagi teman-teman semua kegunaan matematika itu mungkin hanya yang dasar. Iya. Misal kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu mungkin terlihat ya di kehidupan sehari-hari. Tapi kayak misal semacam ngapain sih belajar limit? Kayak ngapain sih belajar aljabar ya, itu buat apa gitu ya? Mungkin tidak terlihat bagi teman-teman semua, tapi beberapa tahun kemudian mungkin nanti kalian akan menyadari itu pentingnya di mana. Karena yang namanya kegunaan atau manfaat pembelajaran materi itu tidak hanya dilihat dalam apa yang kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana cara pola pikir kita dalam memecahkan suatu masalah. Oke. Jadi ingat ya, meskipun matematika ya itu kan pembelajaran sangat rumit, ternyata itu juga melatih kita dalam memecahkan suatu masalah. Semakin rumit soal matematika, semakin otak kita berpikir keras sehingga otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, kira-kira mau nanya dong tentang solusinya. Gimana kalau misalkan ada siswa yang udah terlanjur takut sama matematika ketika ngeliat soalnya kayak ih serem gitu, nggak mau gitu ngeliat soalnya. Itu gimana sih cara ketika ketemu siswa yang takut sama matematika supaya dia bisa gitu? Mungkin kalau misalnya nemu siswa yang seperti itu, langkah pertama kita jangan kenalkan dulu matematika ke dia. Oh iya. Jadi karena kita akan mengajarin dia matematika, which is kita harus disukai dulu sama siswanya. Oke, jadi kita itu. Ya, jadi kita harus disukai dulu. Jadi saat mendengar matematika di telinga dia misalnya masih serem, tapi kan ngelihat dari orangnya, oh gurunya udah akrab sama kita, udah deket sama kita. Oh oke lah, nggak terlalu takut gitu. Biar jadi harus diterapkan bayangan seperti itu dulu ke siswa. Baru saat kita mengajarkannya pun dia nggak terlalu takut jadinya. Intinya gurunya dulu yang nggak ditakutin. Jadi kita harus bisa welcome ke siswanya supaya ketika kita sudah welcome, siswa itu memandang matematika bukan memandang takut matematika itu susah, tapi memandang kita karena kita asik cara ngajarinnya, sehingga dia kayak wah ternyata matematika bisa asik juga ya kalau gurunya asik gitu. Nah, kira-kira metode yang paling sering digunakan supaya anak-anak itu mudah paham, metode apa Pak? Sejauh ini yang saya pakai untuk mengajar siswa matematika itu pakai metode kontekstual. Jadi saya mencoba mengajarkan matematika kepada siswa itu dalam langsung contoh kehidupan sehari-hari. Oh, langsung contoh gitu kehidupan sehari-hari. Soalnya kalau yang dasar pasti dari sekolah ya. Iya, soalnya itu kan konsepnya pemahaman ya. Kadang di era digital ini kan siswa pada udah melek HP kan, jadi kayak agak susah gitu fokusnya. Jadi ya udah saya menerapkan metodenya pakai yang waktu itu kita belajar mengenai pembelajaran otak kanan. Oh ya, cara menghitung cepat menggunakan otak kanan. Ya, dari situ. Oke, terima kasih Kang. Mungkin untuk podcastnya sudah sampai sekarang sudah sampai saat ini saja. Ada pesan nggak buat penonton untuk saat ini? Pesannya ya dari saya, untuk mungkin kalian merasa bahwa matematika itu sulit, tapi jangan sampai membuat matematika itu menjadi seram ya, karena sesulit-sulitnya pelajaran, kalau misalnya kita mau menghadapinya atau mau mempelajarinya, insya Allah nanti bakal bisa kok. Ya. Terima kasih Kang atas pesannya. Oke, baik untuk teman Akademika Education, baik penonton maupun bapak-bapak atau ibu-ibu, jika anaknya kesulitan dalam matematika atau takut dalam mengerjakan soal matematika, boleh saja daftarkan langsung ke Akademika Education. Untuk link pendaftarannya tertera di deskripsi YouTube ini. Oke,
Baik, itu saja. Terima kasih Kang.